banyak didukung oleh mungkin termasuk Bang Hotman untuk mengambil hak asuh anak, Bang. Karena kan menurut Bang Hotman peluangnya cukup besar lah. Mungkin menurut Abang sendiri sebagai kuasa hukum mendengar banyaknya dukungan, bahkan Bang Hotman mendukung untuk Ruben mengambil hak asuh anak itu seperti apa, Bang? Ya, jadi artinya seperti ini. Dukungan yang besar, dukungan besar baik masyarakat, baik dari KPAI maupun dari rekan-rekan sejawat advokat ya, terkait dengan masalah hak asuh ya. Hak asuh atas kedua anak tersebut karena memang kita sampaikan anak-anak itu saat ini tidak berada dalam lingkungan yang aman ya. Jadi artinya kami melihatnya bahwa memang faktanya memang seperti itu ya. Artinya memang faktanya seperti itu, tidak ada yang dikurang-kurangi, tidak ada yang dilebih-lebihi. Kami sampaikan apa adanya, Ruben juga menyampaikan apa adanya. Masyarakat juga bisa melihat, masyarakat juga bisa menilai karena masing-masing sudah menyampaikan argumentasi dan fakta-fakta. KPAI juga melihat, ya rekan advokat senior Hotman Paris juga mungkin melihat ketika ditanyai pendapat ya menyampaikan pendapat-pendapat yang memang memberikan support dan dukungan ya kepada Ruben untuk segera memproses gugatan untuk mengambil hak asuh terhadap anak-anaknya. Jadi ya atas nama Ruben ya kita sebagai kuasa hukum berterima kasih ya, berterima kasih karena support dari masyarakat itu dan juga dari berbagai macam pihak itu seperti energi baru ya, energi baru, kekuatan baru, semangat baru di tengah-tengah kesedihan Ruben dalam memperjuangkan haknya untuk bertemu dengan anak itu menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan yang baru juga bagi Ruben ya. Jadi terima kasih atas segala doa dan supportnya, atas upaya supaya kita segera melakukan gugatan upaya hukum untuk mengambil hak asuh kan begitu ya. Peluang sangat terbuka besar. Nah jadi memang kenapa teman-teman juga masyarakat juga mendukung, memang faktanya ada beberapa hal yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya gitu loh. Ya, yang pertama misalnya bahwa ada tindakan yang tidak mentaati apa yang sudah diperjanjikan jauh-jauh hari, bukan jauh-jauh hari ya, artinya dalam proses perceraian tersebut dan ketika sudah masuk ke dalam perceraian, untuk mengantisipasi segala konsekuensi akibat perceraian itu, yang satu diantaranya adalah mengenai masalah anak, itu sudah diatur gitu ya, sudah diatur dan sudah disepakati tentang adanya waktu kumpul dengan ayah anak 3 hari dalam 1 minggu. Ini selalu terrealisasi dengan berbagai macam dalil, alasan, dan pernyataan apapun itu ya. Apakah itu sibuk, apakah itu memang dulunya seperti itu. Nah ini sesuatu yang kalau menurut kami tidak dewasa ya. Karena ibu yang dewasa pasti dia akan memahami apa yang menjadi haknya dia dan apa yang menjadi kewajibannya dia. Salah satunya tentu adalah kewajibannya memberikan ruang dan waktu bagi anak-anak itu untuk bisa merasakan cinta kasih dari ayah, dan sudah juga disepakati bersama ada 2-3 hari dalam 1 minggu, itu harusnya direalisasikan gitu loh. Tidak ada alasan apapun yang membuat anak-anak tidak bisa ayah tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya gitu loh. Sementara kalau kita lihat kan tidak ada hal-hal yang penting ya yang membuat anak-anak ini begitu sibuknya sebagai anak di bawah untuk tidak bisa bertemu dengan ayahnya. Ya, karena kita lihat juga kegiatan-kegiatan anaknya itu misalnya di luar jam sekolah itu ya malam hari misalnya ya gitu. Ya, bersama dengan ibunya dan teman pria ibunya. Inilah hal-hal yang dipertontonkan yang membuat akhirnya sangat mengecewakan sekali dan juga mungkin masyarakat publik juga sangat kecewa ya. Kok begitu susahnya ya untuk bertemu saja ayahnya tidak bisa gitu ya. Sementara nafkahnya selama ini bahkan lancar dan jauh daripada cukup gitu, lebih daripada cukup gitu. Jadi ini yang juga membuat akhirnya mungkin banyak masyarakat, banyak pihak yang akhirnya memberikan support gitu. Nah jadi memang betul ya secara hukum ketika misalnya anak-anak itu diambil di sekolah gitu ya oleh ayahnya dan kemudian diminta tinggal bersama dengan ayahnya, itu tidak termasuk satu perbuatan yang dikatakan penculikan kan begitu kan. Tidak ada itu ayah menculik anak gitu loh. Tapi kan ini kan juga tidak baik kalau misalnya kemudian diam-diam
kita datang ke sekolahnya, ambil anaknya, terus kemudian informasikan ke ibunya, ini kan juga bukanlah satu tindakan yang gentle gitu ya. Kita harus melakukan cara-cara yang elegan, gentle, dan tidak bertentangan dengan kepatutan gitu ya. Inilah yang membuat Ruben tidak mengambil langkah seperti ya banyak orang juga yang menyarankan, kenapa nggak diambil, dijemput di sekolah, di rumah. Itu kan adalah suatu keputusan yang memang tidak menyalahi aturan, karena karena orang tidak dapat dikatakan menculik anak, tapi itu bukanlah satu hal yang artinya itu gentle, elegan. Jadi Ruben lebih memilih untuk melakukannya itu secara elegan, artinya dia menanyakan haknya itu kepada orang yang bersangkutan, kemudian mencoba memberikan pemahaman. Namun jika tidak, nah disinilah juga mulai bulat hati dan pikirannya untuk melakukan upaya mengambilnya itu melalui gugatan ya, seperti apa yang sudah disarankan oleh banyak pihak dan termasuk oleh rekan advokat yang senior. Jadi memang itu sudah kita persiapkan dan juga sudah ada permintaan dari Ruben agar itu dijalankan. Jadi artinya kan mungkin dalam waktu yang tidak lama itu mungkin akan bisa dilakukan. Dan ketika itu dilakukan ya kami berharap masyarakat tetap memberikan support, semangat kepada Ruben, dan juga mudah-mudahan proses dalam persidangannya juga ada hati nurani dari para pihak yang memeriksa perkara ini untuk bisa meneliti, memeriksa, dan memutuskan perkara dengan rasa keadilan yang rindu bertemu dan berkumpul bersama dengan anaknya. Seperti itu, Mas. Bang Minola, ini kan dari Komnas Anak kan dia juga mengatakan memperingatkan untuk supaya tidak anak itu diajak live atau mungkin dibilang sebuah termasuk eksploitasi dia. Bahkan diingatkan gua untuk saran dua ini diajak atau diajarin batasan-batasan yang disentuh oleh orang lain. Mungkin dari komentar Komnas Anak ini Abang sendiri menyikapinya seperti apa, Bang? Ya memang apa yang disampaikan oleh Komnas Anak ini kan memang seperti itu aturannya, secara aturan hukumnya, dan juga artinya itu kita bicara mengenai masalah harus apa yang apa yang orang dengan dasar dia predikat sebagai orang tua, terus selalu memaksakan apa yang menjadi keinginannya, karena si anak hanya tahunya manut saja dengan apa yang dan dia katakan, tanpa mempertimbangkan apa yang baginya dan juga si anak. Atau sebaliknya, orang tua juga bisa, artinya itu mengikuti semua kemauan anak, bahkan kemauan yang menurut ibunya atau menurut orang dewasa yang ada di sekitar kemauan yang itu tidak pantas, tidak harusnya jangan diikuti, karena itu bukan juga sama kategori sebagai orang tua yang tidak layak menjadi orang tua, tidak memiliki pemikiran dewasa. Jadi oleh Komisi Perlindungan Anak itu memang sesuatu yang sudah sesuai dengan rule of law-nya maupun secara etikanya, dan ini sudah berulang-ulang disampaikan oleh Ruben dan juga kami sampaikan kepada S gitu loh, juga menggerakkan dia untuk melakukan dan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Nah, saya nggak tahu ya kesombongan apa, kekuatan apa yang membuat dia begitu yakin bahwa apa yang dia lakukan itu akan selalu menjadi hak yang dibenarkan dan akan dapat dibela oleh masyarakat. Nah, begitu yakin. Nah, dan itulah yang membuat Ruben juga artinya itu ya terus berusaha dengan cara yang berbara, dan ya puji syukur gitu loh. Artinya dalam beberapa waktu ini masyarakat bisa melihat sendiri gitu loh, melihat sendiri perilaku-perilaku yang tidak pantas gitu loh. Perilaku-perilaku yang Ruben katakan itu tidak seharusnya terjadi, karena pasti harusnya ada batasan-batasan bagi anak yang di bawah umur. Artinya masalah live TikTok, misalnya membaca komen, atau diajak kerja jualan live TikTok malam hari, atau kedekatan-kedekatan yang tidak seharusnya dengan orang yang tidak memiliki hubungan apapun atau boleh dikatakan orang asing, meskipun dia dalam posisi saat ini adalah teman ibunya. Tapi kan tidak boleh juga kita mempertontonkan hal-hal yang tidak seharusnya selama belum ada ikatan, kan begitu ya, kedekatan yang terlalu intim kan begitu, dan ini yang disaksikan oleh masyarakat. Nah,
Kenapa itu dilakukan? Padahal sudah ada hal-hal yang Ruben sampaikan, jangan dilakukan hal yang seperti itu. Tapi reaksinya kan tidak seperti apa yang diharapkan. Bahkan menegur Ruben agar tidak mencampuri urusan pribadinya gitu loh. Bahkan mempertontonkan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Seperti misalnya pada acara graduation, foto keluarga itu tanpa ada Ruben gitu loh. Ya, dan tertawa gembira gitu misalnya ketika anaknya memanggil orang lain sebagai papa atau sebagai ayah. Nah, selama ini itu tidak ada komen gitu loh, tidak ada komplain dari masyarakat gitu ya. Bahkan cenderung dianggap itu hal yang wajar dan dia adalah orang yang artinya korban gitu loh, tanpa melihat apa yang dialami. Sekarang ini sudah berbalik gitu loh. Masyarakat akhirnya sudah bisa melihat gitu loh. Tanpa kami harus ingin menjatuhkan atau memojokkan siapapun, kami hanya menyampaikan fakta, ya bukan artinya itu kami ingin menjatuhkan siapapun, ya menyindir siapapun untuk mendapat dukungan. Kami hanya sekedar menyampaikan fakta, tapi ternyata suatu kejujuran dalam menyampaikan fakta itu hanya berbuah hasil yang simpati, empati, dan dukungan dari masyarakat. Dan oleh karena itu kami tentunya berterima kasih, Ruben juga tentunya berterima kasih. Akhirnya semua orang paham apa yang dialami oleh Ruben dan apa yang terjadi. Dan mereka akhirnya bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Nah, dan mudah-mudahan ini membuat S segera sadar tanpa harus melalui adanya tindakan laporan ke KPAI, tanpa harus adanya gugatan untuk ke pengadilan untuk hak asuh anak itu, tergerak hatinya untuk mulai memberikan apa yang menjadi haknya Ruben dan juga haknya si anak ini untuk berkumpul dan merasakan cinta kasih dari ayah kandungnya, ya bukan ayah sambung, atau mungkin misalnya bukan orang asing yang dipaksa untuk menjadi seorang ayah gitu ya. Jadi ini kalau ini dilakukan kan artinya kan ini juga merupakan satu langkah maju ya. Karena suatu persoalan yang bisa dilakukan dengan tanpa harus melalui upaya hukum, kenapa mesti harus melalui upaya hukum gitu ya. Jadi inilah yang mungkin yang kami lihat yang terjadi saat ini. Bang Nola, ini kan Ruben ada apa ya bisa dibilang memposting untuk Gio atau pacarnya Sarah Yunda ini untuk menjaga sikap depan anak-anaknya. Mungkin terkait postingan itu apakah di titik sekecewa lagi kah Ko Ruben gitu melihat anak-anaknya mungkin bisa dibilang Ko Ruben kaget lah mungkin. Ya, jadi kan ini kan seperti yang beberapa kali sudah kami sampaikan ya. Jadi kesannya cenderung mengulang gitu loh. Jadi artinya ada juga orang yang mengatakan Bang Minola mengulang-ulang terus menyampaikan sesuatu yang sudah pernah disampaikan, tapi karena pertanyaannya juga mengulang ya, jadi saya juga menjawabnya mengulang. Jadi mohon dipahami ya bagi orang-orang yang mungkin tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Ruben maupun apa yang kami sampaikan ya. Jadi Ruben sudah berkali-kali bukan menegur ya, menyampaikan keberatannya ketika anaknya itu dilibatkan dalam pekerjaan live TikTok ya bersama-sama dengan teman prianya S gitu. Ruben juga sudah menyatakan keberatan jika tidak ada batasan-batasan antara teman prianya S ini dengan anak-anaknya gitu loh. Karena bagaimanapun juga dalam satu hubungan yang belum ada ikatan di masyarakat timur itu tetap harus ada batasan dan jangan sampai itu menjadi sesuatu yang tontonan yang tidak baik dan juga pemahaman yang salah bagi si anak gitu. Tapi kan SC kan mengatakan jangan ikut campur urusan pribadi. Nah, bahkan sebagian orang mengatakan, oh ini Ruben cemburu gitu ya. Ini nggak bicara mengenai masalah ingin mencampuri urusan pribadi S, karena memang sudah tidak ada hubungan apapun lagi antara S dengan Ruben Onsu karena sudah bercerai, kecuali hubungan sebatas sebagai orang tua bagi anak-anak. Ya. Dan ini juga bukan karena Ruben cemburu, tapi ini karena ada anak-anak, dan anak-anak itu adalah anak-anak Ruben yang dilibatkan dalam satu lingkungan, satu kegiatan, satu aktivitas yang menurut pemikiran Ruben sebagai seorang ayah. Ya, jadi bukan kapasitas Ruben sebagai seorang mantan suami atau kapasitas Ruben sebagai laki-laki dan wanita yang cemburu, tapi dalam kapasitas Ruben sebagai seorang ayah, dia melihat ini tidak baik bagi psikologis anaknya gitu loh. Ya. Jadi artinya tentu Ruben sangat kecewa karena dia khawatir
ada pemahaman-pemahaman yang salah, apalagi dia adalah anak perempuan yang tentu ada batasan dengan pria. Kalau misalnya kemudian seperti apa yang dipertontonkan hari ini, bisa-bisa anaknya akan mendapatkan suatu peran yang saja ke seorang pria setim tanpa akan menjadi sesuatu hal yang merusak jiwa dan mental anak ini. Atau dia melihat tontonan-tontonan yang tidak seharusnya dia lihat, kemesraan-kemesraan yang tidak perlu, karena bagaimanapun juga mereka belum diikat oleh satu hubungan yang resmi. Nah, jadi inilah yang mengecewakan ya. Jadi bukan karena ada hal-hal yang lain, bukan karena ingin ikut campur urusan pribadi orang lain atau karena rasa cemburu, tapi karena ada anak-anak yang dilibatkan. Ya, anak-anak ini kan harusnya kan ada batasan. Dalam segala sesuatu itu kan harus ada batasan karena dia masih anak di bawah umur yang belum bisa membedakan mana benar, mana salah, mana itu acting, mana itu adalah sesuatu yang keliru, ini bisa salah. Dan akhirnya kan seperti apa yang kita lihat akhir-akhir ini kan, respeknya aja pun mungkin menurut kita kan juga sudah semakin tidak seperti yang seharusnya terhadap ayahnya, kan begitu ya. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh lah, misalnya ini contoh nih, ini logika aja ya. Kalau misalnya kita itu sudah cukup umur, seperti sekarang ini saya atau Mas lah gitu misalnya ya, misalnya mencoba untuk menjelek-jelekkan orang tua kita gitu misalnya, ya orang tua Mas itu ya, dikatakan bahwa orang tua kita misalnya maaf yang tidak mampu atau seperti apalah gitu yang jelek-jelek, apakah itu langsung membuat kita sebagai anak tidak respect sama orang tua kita? Saya rasa tidak. Karena kita tahu, apapun yang dikatakan orang tentang orang tua kita, tetap dia adalah orang tua kita dan kita adalah anaknya yang kita harus tetap menghormati dia. Nah, kalau anak di bawah umur kan berbeda. Sikapnya akan dipengaruhi dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar. Nah, jadi kalau misalnya kemudian tidak ada kerinduan, tidak ada respect terhadap ayahnya, patut diduga ini kan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia kan di lingkungan ya ada ini. Karena kalau anak normal dia belum untuk bertemu dengan ayahnya. Karena selama ini toh dia kumpul ada ayah ada ibu kandungnya kok gitu loh. Kalau mengenai masalah jarang ketemu, dulu juga mereka masing-masing juga tidak selalu bertemu, tapi ada quality time di antara mereka semuanya. Tapi hari ini kan tidak ada quality time. Bertemu juga nggak ada gitu loh. Bahkan mungkin anaknya sendiri belum tahu apa arti suatu perceraian itu. Nah, jadi inilah yang menjadi satu catatan yang seharusnya ini tidak perlu terjadi kan begitu ya, yang sehingga akhirnya wajar saja kalau misalnya masyarakat yang sekarang ini melihatnya itu udah semakin jelas dan kalau memberikan support dan dukungan kepada Ruben itu juga sesuatu yang menurut saya normal saja. Jangan kemudian dipelintir gitu misalnya. Oh itu buzzer, menggerakkan buzzer. Nah ini akhirnya kita maling teriak maling kan begitu. Nah inilah yang perlu kita pahami bersama-sama. Bang, sejauh ini sudah ada komunikasi kan mungkin dari untuk pihak Sarwenda terkait mengenai hal-hal yang sedang ramai juga, bahkan terkait mungkin ke depannya akan seperti apa gitu, Bang? Ya, jadi saya harus sampaikan ya, saya berulang-ulang mengatakan bahwa kenapa tidak ada satu langkah yang kita tidak perlu saling berbalas pantun di depan publik ya, sehingga sesuatu itu menjadi sesuatu yang masuk ke area publik yang seharusnya tidak harus sampai ke publik karena ini masalah private ya, jangan jadi tontonan kan begitu. Nah, dari omongan itu saya harus katakan bahwa memang beberapa hari yang lalu kita mendapatkan surat dari kuasa hukumnya S. Ya, surat itu adalah surat untuk mencoba mengajak kami untuk duduk membahas dan mendiskusikan hal-hal yang terkait peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini dan juga bertemu untuk membicarakan bagaimana realisasi daripada Akta 39 gitu loh. Baru sekarang ngomong Akta 39-nya kan begitu. Nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Hanya saja dalam isi surat itu yang bicara tentang perlunya pertemuan itu tidak ada tanggal, tidak ada waktu, tidak ada tempat yang disampaikan dalam surat itu. Justru dilemparkan lagi ke kita gitu loh. Dia minta dalam waktu 5 hari kami yang akan menghubungi itu untuk menentukan kapan waktu untuk bertemu.
kapan untuk berbicara tentang hal itu dan di mana tempatnya. Jadi lucu, mengundang tapi tidak ada waktu dan tempatnya gitu ya. Ya nggak ada masalah. Saya kira boleh-boleh saja. Artinya dia tidak ingin menentukan waktu tapi menyesuaikan dengan waktunya kita gitu. Tapi seharusnya kan kalau yang sebaiknya itu ya undangan itu harus ada hari, waktu dan tanggal gitu loh. Baru di bawah kita sampaikan lah. Misalnya kalau memang berhalangan kapan bisa untuk mereschedule gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ya ini bukan suatu komentar, bukan satu kritikan, tapi kami hanya ingin menyampaikan informasi. Ada surat yang dikirimkan ke kita. Namun kita belum sampaikan jawaban secara tertulis karena kami harus menentukan waktu dan jadwal. Ya karena kan rekan kami tidak menentukan waktu dan jadwal, berarti kan kita yang harus menentukan waktu dan jadwal itu. Nah, ketika kita cocokkan waktu dan jadwalnya, saya sendiri sampai hari ini masih sidang di luar kota dan mungkin akan lanjut sidang di luar kota itu sampai di atas tanggal 20 bahkan lewat tanggal 25 ya. Dan Ruben saya sudah tanyakan, jadi artinya kita menghargai ya surat itu, artinya sudah membuka jalan untuk duduk menyelesaikan masalah ini. Saya sudah tanya Ruben, kira-kira Ruben kapan, bagaimana waktunya? Nah Ruben menyampaikan bahwa tanggal 22 Juni ini dia umroh. Nah jadi kemungkinan kalaupun misalnya ada waktu kesempatan untuk bertemu, maka itu mungkin akan terrealisasi di minggu pertama atau di sekitar bulan Juli. Itulah artinya kalau ditanyakan apakah sudah ada komunikasinya itu by surat dari kuasa hukumnya S terhadap kami, dan ini juga dapat diartikan sebagai langkah yang positif ya untuk mencoba menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan internal. Bang, berarti nanti pertemuannya sendiri antar kuasa hukum atau RO dan S-nya juga bertemu, Bang? Ya, kita kan belum juga dari kuasa itu S hadir dan juga mengincar hadir, Ruben hadir. Dan kami juga belum tahu, artinya itu Ruben juga akan bersedia atau mewakilkannya ke kita. Karena ini masih surat awal bahwa mulai ada ajakan untuk membicarakan ini di ruang tertutup secara kekeluargaan. Dan dia minta kami menyampaikan itu, dan kami batasi waktu hari yang memberikan kapan ya. Untuk kapan ketemunya, tapi dia sendiri tidak menentukan jadwal kapan mau ketemunya gitu loh. Jadi kami malahan dikasih waktu 5 hari untuk memberikan jawaban. Nah dan kami nggak tahu kalau misalnya kami nggak bisa menjawab dalam 5 ketemu apa akan mereka lakukan ya. Jadi tapi apa utama kami berusaha untuk merespon surat tersebut dan menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa dapat dianggap sebagai respon ya terhadap ajakan baik itu untuk mengatur pertemuan yang nanti disesuaikan dengan waktu S dan Ruben atau kuasa hukumnya masing-masing. Bang, ini ada rencana mungkin minta dukungan Komnas Anak nggak sih? Mungkin terkait hal perkara ini kan Komnas Anak sudah siap gitu, Bang. Ya artinya kan begini, ini kan bukan kampanye yang perlu dukung-mendukung Mas ya. Jadi kalaupun memang misalnya kita akan ke Komnas Anak itu kan berarti kan kita hanya melaporkan ada suatu peristiwa hukum pelanggaran hak ajasi terhadap anak gitu. Hak anak untuk berkumpul, hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah, kan itu. Jadi bukan dukungan tapi laporan. Oke Bang, siap. Bang, terakhir satu lagi mungkin banyak yang memparodikan soal nafkah 200 juta dari selebriti, gimana Bang? Mungkin Wenda juga kan dianggap Kenapa? mungkin banyak memparodikan konten-konten soal nafkah 200 juta itu, gimana Bang? Dari selebriti bahkan konten-konten kreator gitu. Iya. Ini kan nggak bisa dihindari. Ini nggak bisa dihindari. Bahwa di situasi dan kondisi hari ini maupun kondisi yang seperti apapun, 200 juta lebih nafkah yang diberikan oleh seorang mantan itu cukup besar gitu loh. Jadi jangan nggak dihargai, ya jangan kemudian jadikan sindiran, jangan kemudian
underestimate, ya mencoba memframing sesuatu dengan tentang debt collector, gagal membayar cicilan, jangan. 200 juta itu cukup besar. Ya, apalagi ketika kemudian kita sampaikan, kita hanya bertanggung jawab untuk nafkah anak, biaya pendidikan anak, tapi hampir seluruh kebutuhan rumah tangga sang mantan ini masih oleh BN konsisten hari 2 hari, bulan, tahun, tahun gitu loh. Nah, ketika kami sampaikan sebagai wujud ya mereka janganlah seperti ini Ruben Onsu, dan masalah ini terkuak di ruang yang nggak bisa kita cegah kan, reaksi macam-macam, salah satunya ya tentu membuat diantaranya membuat parodi itu gitu, karena kan masih nggak ngerti, tidak yang mengecilkan di 200 juta per bulan itu mantan loh ya. Kalau ada yang cerita misalnya dapat 200 juta tapi statusnya masih sebagai suami istri yang sah, itu normal ya. Nah, tapi kalau ini kan yang harusnya diapresiasi gitu loh. Kan tidak bertemu anak aja susah gitu loh. Yang kita bicarakan selama ini adalah keinginan Ruben untuk bertemu sama anaknya, berkumpul sama anaknya. Tapi masalahnya melebar, bukan hanya masalah ingin bertemu sama anak, tapi masalahnya melebar ke masalah debt collector, melebar ke masalah yang KPR, melebar ke masalah yang lain. Jadi kita cuma simpel aja kok. Kita hanya ingin ketemu sama anak, udah. Kenapa mesti dibelokkan ke kanan dan ke kiri gitu. Jadi kalau misalnya kemudian masyarakat akhirnya melihat, oh gini loh ceritanya, seperti itu, dan kemudian akhirnya melihat setelah melihat kedua belah pihak dan akhirnya merasa ada sesuatu yang tidak seharusnya seperti itu, dan kemudian akhirnya menjadikan 200 juta itu sebagai parodian karena dianggap tidak terlalu menghargai, atau artinya sikap orang yang diberikan 200 juta per bulan, apalagi dari mantan, itu seharusnya tidak seperti itu. Inilah yang masyarakat akhirnya membuat parodian kan begitu. Ya akhirnya ya lucu-lucuan kan begitu. Kalau saya dapat 200 juta dari suami maka mbak saya akan begini. Itu suami loh ya, suami. Wajar. Nah tapi ini mantan. Jadi ya, tampaknya saya lihat hanya kalau dapat 200 juta dari suami kan begitu ya Mas ya. Tapi belum ada parodian yang memparodikan kalau dapat. Halo Bang Minola. Cukup ya Mas? Cukup Bang Minola, makasih banyak Bang Minola.